Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya Allah ya Rahman, ampuni dan rahmati kami semua ya Allah. Ampuni dan rahmati kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu yang paling tinggi, dan masukkanlah ya Allah ke dalam rencana-Mu harapan-harapan kami yang Engkau ridhoi baik tentang dunia maupun tentang akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahlihi aw li ashabihi. Artinya, bacalah Al-Quran. Baca Al-Quran. Al-Quran adalah surat cinta dari pencipta kepada makhluknya. Baca ulang-ulang, mulai dari awal tamat, ulangi lagi. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahli. Karena ketahuilah, sesungguhnya di hari kemudian nanti Al-Quran akan datang memberi syafaat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang kepada siapa? Kepada orang yang rajin membaca Al-Quran waktu hidup di dunia. Mau dapat syafaat di akhirat kelak, mau datang Al-Quran kepada kita dengan atas izin Allah memberi syafaat kepada kita, baca Al-Quran. Dipahami atau tidak dipahami maknanya, karena Al-Quran adalah mukjizat
tetap berlaku. Bukan cuma orang yang paham makna Al-Quran kemudian rajin membacanya dapat syafaat dari Al-Quran atas izin Allah, tetapi yang tidak paham sedikit pun makna yang dari bacanya, karena Al-Quran adalah mukjizat, itu juga atas izin Allah. Al-Quran juga akan datang kepadanya dengan memberi syafaat. Syafaat berarti apa? Keselamatan. Tentu kita semua mau selamat di dunia, apalagi di akhirat. Ini kuncinya. Jangan pisahkan dirimu dari Al-Quran. Kalau merasa tidak bisa baca, jangan malu belajar. Jangan malu belajar. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbata-bata, tidak lancar membacanya, membaca Al-Quran, pahalanya 2 kali lipat daripada orang yang lancar. Karena Allah juga beri pahala atas kesungguhannya. Tidak main-main kebaikan yang kita dapati dari Al-Quran ketika kita baca. 1 huruf 10 kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Alif Lam Mim, bukan 1 huruf. Alif Lam Mim itu 3 huruf. Berarti 30 kebaikan Alif Lam Mim saja kita baca. Berwudu atau tidak berwudu? Walaupun kalau ada wudu itu lebih utama lagi. Bagaimana kalau kita baca Al-Quran 1 lembar, 10 lembar, kita khatamkan Al-Quran diulangi lagi. Al-Quran akan mengantarkan kita kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Yang membaca Al-Quran di dunia ini, walaupun dia tidak paham maknanya, Allah bayar kontan, memberi ketenangan di jiwanya. Ada orang banyak sekali masalahnya, dia mengaji, saya duduk dekat dengannya, apa dia bilang? Masalahku banyak Ustaz, tetapi setelah saya mengaji seperti ini, seakan-akan saya tidak bermasalah. Tidak tahu dari mana datangnya ketenangan. Ini baru kemarin saya dengarkan langsung dari orang tersebut berkata seperti itu, yang banyak masalahnya. Pas mengaji ada saya dekatnya, dia katakan banyak masalahku Ustaz, tetapi ketika saya mengaji seakan-akan tidak bermasalah. Saya rasakan ketenangan. Mau tenang, lagi susah, buka Al-Quran coba. Kalau saat ini belum bisa baca Al-Quran, coba peluk, cium saja. Kegelisahan itu akan bertukar dengan ketenangan. Ini mukjizat Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ancaman. Bukan ancaman kecil. Kalau Allah yang memberi ancaman, Masya Allah, ancaman itu berlaku dunia dan akhirat. Apa ancaman Allah? Di surah Toha, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapapun yang meninggalkan Al-Quran, siapapun yang tidak peduli dengan Al-Quran, siapapun yang membelakangi Al-Quran, apa ancamannya? Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Maka pasti kata Allah, kami akan jadikan di jiwanya kesempitan. Walaupun dunia ini terasa luas, bumi ini terasa luas, jadi sempit.
lantaran membelakangi, tidak peduli dengan Al-Quran. Walaupun rumahnya luas, kendaraannya lengkap, jauh dari Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran, membelakangi Al-Quran, rumah yang luas itu akan terasa sempit. Namun kalau ada orang rumahnya sempit, mungkin cuma satu kamar, kontrakan lagi, tapi di rumah itu tiap malam, tiap hari ada yang membaca Al-Quran, akan terasa lapang. Akan terasa lapang rumahnya. Siapa yang membuat? Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bagus keimanannya ketika memasuki rumah, dia sudah tahu aura yang mana rumah yang biasa dibaca Al-Quran dan mana yang tidak, karena auranya langsung terasa. Walaupun indah rumahnya mewah, kita masuk ada aura yang tidak enak kita rasa, berarti di dalam rumah itu tidak dibacakan Al-Quran, tidak ada orang yang membaca Al-Quran. Tapi kita masuk ke rumah yang sempit, mungkin kelihatan kumuh, kita masuk ada rasa ketenangan. Salah satu penghuninya rajin membaca Al-Quran. Ancaman Allah bukan cuma di dunia, di akhirat bagaimana? Kami akan kumpulkan, bangkitkan orang tersebut yang tidak peduli dengan Al-Quran, yang cuek dengan Al-Quran, yang membelakangi Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, dibangkitkan dalam keadaan apa? A'ma, dalam keadaan buta. Sehingga dia protes, Rabbi, lima hasyartani a'ma. Wahai Tuhan, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Di dunia saya melihat. Kenapa saya bangkit kok buta, tidak melihat? Apa jawaban Allah? Lima hasyartani a'ma. Allah katakan jawab, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah balasannya. Sungguh telah datang kepadamu Al-Quran waktu engkau hidup di dunia, tapi engkau membelakanginya. Engkau tidak mau membacanya, engkau tidak peduli. Demikianlah engkau dibangkitkan dalam keadaan buta. Satu komunitas yang misalnya mayoritas Muslim membelakangi Al-Quran, semuanya akan hina dunia, hina akhirat. Satu bangsa, bahkan satu negara yang mana mayoritasnya Islam, tetapi ketika negara itu membelakangi Al-Quran, tidak memakai Al-Quran, petunjuk Al-Quran dia cuekin, dia pilih produk-produk manusia, biar dia jungkir kepalanya jadi kaki, dia biar jungkir terbalik untuk memperbaiki negara tersebut. Allah akan tetapkan jadikan sempit itu negara. Walaupun negara kaya, ketika satu negara menjauh Al-Quran, tidak memakai aturan-aturannya, biar profesor-profesor bersatu, cerdik-cerdikan bersatu untuk memperbaiki, tidak bisa baik. Bagaimana pencipta, bagaimana makhluk yang diciptakan bisa membuat aturannya sendiri? Secara logika, yang bisa membuat tatanan hidup kita teratur harus dari pencipta. Kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri supaya baik. Kita butuh aturan. Dan Allah sudah turunkan 14 abad yang lalu, sudah menjadi potret contoh teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya, orang terbelakang, tidak dipeduli, tempatnya gersang, selalu berkelahi kehidupannya sebelum datang Al-Quran. Tetapi ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada mereka, dan mereka menjadikan Al-Quran aturan hidup mereka, dia tidak pilih ada adat-adat yang seperti ini, kalau bertentangan dengan Al-Quran dia tinggalkan, dia hapus semua. Betul-betul dia mau diatur dengan Al-Quran, produk langit,
produk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Persia, Romawi, dan raja-raja lainnya, dua negara kerajaan Al-Bidayah waktu itu, tunduk dan takluk ketika satu bangsa mengamalkan isi Al-Quran. Sudah ada contoh, tetapi manusia namanya keras kepala memang. Walaupun ada contoh konkret, bisa dibilang informasi ini informasi yang mutawatir, mustahil dusta. Kita tahu semua bahwa umat Islam pernah menaklukkan Persia dan Romawi. Hampir 2/3 bumi dalam kekuasaannya. Kapan itu? Ketika Al-Quran menjadi aturan hidup mereka. Tetapi ketika Al-Quran ditinggalkan, mau berusaha sendiri, otak sendiri, tenaga sendiri, memperbaiki manusia, bagaimanapun caranya, tidak bisa. Allah ditantang. Allah tidak berkurang kekayaannya ketika aturannya tidak diikuti, tidak dipakai, tapi rasakan sendiri akibatnya. Apakah kekuasaan Allah, kerajaan Allah berkurang ketika Al-Quran tidak peduli, ketika masyarakat umat Islam tidak peduli dengan kalamnya, Al-Quran, aturannya? Tidak berkurang. Tapi yang mendapat dampak negatif dari tidak pedulinya masyarakat atau satu bangsa terhadap Al-Quran, masyarakatnya sendiri. Kita bisa dikatakan hidup di lumbung padi, di daratan, di lautan kekayaan semua. Pernah ahli matematik, ya, satu titik saja, andai keuntungannya dibagi merata kepada rakyat semua yang ada di Indonesia ini, satu jenis tambang itu dibagi-bagi merata, kaya raya semua orang. Satu orang memiliki rumah minimal 2 tingkat, tapi karena dikelola dengan otak manusia, aturan manusia, sekali lagi bagaimanapun caranya, walaupun kita jungkir balik mau memperbaiki negara ini, kita tidak akan bisa, karena Allah yang kita lawan. Allah sudah turunkan aturan lain yang dipakai. Kita tidak usah korupsi ini begini, kenapa korupsi yang lain kebanyakan, kenapa merusak? Tidak, kita jauh dari Al-Quran, masyarakat jauh dari Al-Quran, tidak peduli lagi dalam Al-Quran, sehingga diabadikan di dalam Al-Quran. Rasul pun pernah berkata bahwa nanti suatu saat umatku membelakangi Al-Quran. Di surah Al-Furqan, istilahnya Rasulullah curhat. Wa qala Rasul, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, aku khawatir nanti kaumku meninggalkan Al-Quran, membelakangi Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran, cuek dengan aturan-aturan Al-Quran. Sudah ada kekhawatiran Rasulullah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Apa dampaknya kita semua? Untuk memperbaiki keadaan, tidak ada jalan lain, kembali kepada Al-Quran. Gaungkan terus dalam obrolan-obrolan. Kalau kita tidak kembali kepada Al-Quran, tidak akan bisa baik. Kita tidak akan bisa baik di dunia, apalagi di akhirat. Di dunia apalagi di akhirat. Sementara kita mau baik dunia, mau baik akhirat. Nah kalau begini keadaannya, minimal nafsi-nafsi kita kembali kepada Al-Quran. Itu jalan keluarnya. Kita tidak usah lihat kebanyakan orang, tapi dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari diri sendiri. Mari baca Al-Quran, buka Al-Quran, peluk Al-Quran. Jangan jauh dari Al-Quran. Salah satu wasiat terakhir pendiri pesantren Ustadz Ahmad Marzuki Hasan
wasiat terakhirnya menjelang kematian beliau, salah satunya adalah baca Al-Quran tiap hari. Imam Ahmad bin Hanbal pernah diriwayatkan dalam satu riwayat, dia pernah bermimpi, dalam mimpinya itu 100 kali ketemu dengan Tuhan walaupun dia tidak lihat, tapi ada perasaannya ketemu. Pas 100 kalinya ketemu, dia bertanya, amalan apa yang engkau cintai? Perbuatan apa yang engkau cintai? Allah menjawab dalam mimpinya, membaca firman-firmanku itu yang aku cintai. Karena Al-Quran adalah sekali lagi surat cinta pencipta untuk yang makhluknya yang diciptakan. Itu cuma jalan selamat kita. Dekati Al-Quran, peluk Al-Quran, baca Al-Quran siang dan malam. Itulah sebabnya amalan yang paling penting dalam agama kita, sholat. Allah beri porsi baca Al-Quran lebih banyak daripada zikir-zikir yang lain. Setiap rakaat ada Al-Fatihah, Al-Quran. Kamu punya Al-Quran lagi. Sementara zikir-zikir yang lain pendek-pendek saja. Ini menandakan Al-Quran adalah sesuatu yang sangat penting dan harus diprioritaskan. Kalau kita cuma tahu penting, tidak diprioritaskan dalam hidup kita, kita akan juga tenggelam dalam kehancuran dunia dan akhirat. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan heran kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Itu adalah orang yang terbaik menurut pandangan Allah dan Rasul-Nya. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, saya kira demikian khutbah ini. Kesimpulannya, mari kita baca Al-Quran, buka Al-Quran walaupun tidak tahu maknanya. Dan ketika kita tidak tahu Al-Quran, mari berusaha keras untuk bisa baca Al-Quran. Peluk Al-Quran, minta sama Allah. Ustadz Adi Hidayat berkata, kalau dalam benak hatimu ada keinginan ingin membaca Al-Quran hari itu, lalu engkau membaca, berarti engkau mendapatkan pemberian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di benak mau baca Al-Quran ini hari, ya saya mau baca, lalu kita baca betul, Ustadz Adi Hidayat mengatakan engkau telah menerima pemberian besar sekali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sepelekan baca Al-Quran, karena dari tiap hurufnya itu bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah dan menyampaikan kita ke dalam surganya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa yang membuat kuat dan tabah, apa yang membuat sabar penduduk Gaza, Hamas, pejuang-pejuang yang ada di Palestina? Jawabannya adalah Al-Quran ada di dada mereka. Al-Quran ada di dada mereka. Walaupun musuh jauh hari berkata apa, dengan penuh kecongkakan, 1 minggu saja selesai di Hamas. Hancur ini Hamas.
paling lama 1 bulan. Sudah lebih 2 tahun mereka tetap memberikan perlawanan. Padahal kalau dilihat persenjataan tidak seimbang. Namun ketika Al-Quran ada di jiwa mereka, itulah yang membuat mereka kuat dan tabah. Bahkan yang tidak ikut berjuang pun, kita lihat ketabahan dan kesabaran mereka. Bisa dikatakan di atas rata-rata ketabahan dan kesabaran penduduk Gaza. Hancur di atas pepuangan puing-puing rumahnya. Keluarganya habis, sisa dia. Karena dia tidak bermalam waktu itu di rumahnya. Keesokan dia ke rumahnya sambil tersenyum mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Rumah hancur, keluarga habis. Dia ucapkan segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Ini ada Al-Quran tertancap di jiwanya yang membuat mereka kuat dan tabah. Rasulullah SAW dan para sahabatnya bisa menaklukkan dunia karena mereka menjadikan Al-Quran bunga hati di jiwanya. Bunga hati di jiwa, menjadi bacaan hariannya, menjadi peraturan hidupnya. Mari kita berdoa untuk diri kita sendiri dan untuk saudara-saudara kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ampunilah muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ampunilah mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Ya Allah ya Rahman, jangan biarkan hati kami takut, jangan biarkan hati kami gentar, dan jangan pernah biarkan hati kami berharap, kecuali cukupkanlah takut, gentar, dan harapan hanya untukmu semata. Karuniakan kepada kami kecintaan kepadamu, kecintaan kepada orang yang mencintaimu, kecintaan melakukan perbuatan yang dapat mendekatkan diri kami kepada kecintaanmu, dan jadikanlah kecintaan kami kepadamu melebihi dari segala-galanya. Ya Allah ya Rahman, karuniakan kepada kami semua rasa takut yang dapat menghalangi diri kami dari melakukan maksiat. Karuniakan kepada kami ketaatan yang dapat menyampaikan diri-diri kami ke dalam surgamu. Dan karuniakan kepada kami keyakinan yang dapat meringankan beban hidup kami di dunia yang fana ini. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya man la yahtaju ilal bawani wat tafsir, hajatuna kathir wa anta a'lamu biha wa khabir. Ya muyassir kulla asir, alayka yasir fataysirul asir, yassir alayna kulla asir. Allahumma innaka tara wa ta'lamu ma nazala bila Filistina minal ahwal wa khassatan fi Gaza. Ya zal jalali wal izzah, ya zal jabaruti wal izzah. Allahumma a'izza ahla Gaza, Allahumma a'izza ahla Gaza, Allahumma farrij an ahli Gaza, Allahumma farrij ahla Gaza, Allahumma ansur ahla Gaza, Allahumma dawi jarihahum, Allahumma shfi maridahum, Allahumma aqbal syahidahum, Allahumma arham maitahum, Allahumma kaffif jirahatahum, Allahumma barid alamahum, Allahumma ja'allahu walil muslimina faraja wa fathan qariba. Ya Rabbal Alamin, Ya munzilal kitab, Ya mujriyas sahab, Ya hazimal ahzab, ihzimil yahuda wa zalzilhum zilzalan syadida wa damirhum tadmira a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma la tatruku Gaza wahdaha wa qum ma'ahum wansurhum wa anta khairun nasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.